Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, firman Tuhan Yesus yang ajaib dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mau mempersembahkan doa malam. Hari ini kami menyerahkan ke dalam pimpinan Tuhan secara penuh, sehingga semua yang kami kerjakan, baik ketika kami memuji, menyembah Tuhan, ketika kami merenungkan firman-Mu, maupun ketika kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini dilakukan dengan dasar iman Kristiani, yaitu keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam besar agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Kami mengingatkan bahwa doa malam itu antara lain juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan saudara, menjawab pertanyaan peserta doa malam. Oleh karena itu, kalau saudara memiliki pertanyaan rohani, maka silakan dikirimkan kepada kami, yang kami bisa menjawab. Nanti akan kami ketengahkan untuk tema-tema dalam doa malam kita, saudara. Nah, dan juga seringkali doa malam membahas mengenai hal-hal yang terjadi pada zaman ini. Maksudnya ketika ada berita-berita atau sesuatu yang terjadi di dunia sekitar kita mencermatinya dari sisi keimanan. Maksudnya supaya kita bisa mengambil pelajaran darinya dan kita tidak salah langkah di hadapan Tuhan. Zaman semakin maju, zaman semakin modern, zaman semakin memiliki teknologi yang semakin canggih, dan kita orang-orang beriman harus mengikutinya dan mewaspadainya, supaya iman kita jangan sampai keliru di hadapan Tuhan. Nah, kali ini kami ingin menjawab usulan ya dari Ibu Endah Tri, Bu Endah Tri di Salatiga, atau Bu Endah Mami di Salatiga, yang menyampaikan kepada kami bahwa beberapa minggu yang lalu
terjadi, atau tepatnya sekitar 2 minggu yang lalu lah, sekitar itu terjadi peristiwa besar di Brasil, di negara Brasil, yaitu Karnaval Rio de Janeiro yang kemudian diindikasi dan ramai dibicarakan oleh netizen di seluruh dunia, oleh para pemirsa media sosial dan media massa di seluruh dunia yang bereaksi sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu rasanya ini tidak bisa dijawab hanya dalam 1 kali doa malam, paling tidak 2 kali, saudara, dalam gambaran saya. Nah, malam hari ini saya ingin memberi judul renungan kita ini, mewaspadai pemuja setan. Mewaspadai pemuja setan. Nah, mari kita lihat lebih dahulu firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 9 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat, Kisah Para Rasul ya, pasal 13 ayat 9 sampai ayat 11, saudara. Saya baca untuk saudara. Saulus yang juga disebut Paulus dipenuhi Roh Kudus. Ia menatap mata Elimas dan berkata, "Engkau dipenuhi dengan segala macam penipuan dan kejahatan. Anak iblis, engkau adalah musuh dari segala sesuatu yang baik. Apakah engkau tidak pernah berhenti memutarbalikkan kebenaran dari Tuhan menjadi kebohongan? Sekarang Tuhan akan menjamahmu dan engkau akan menjadi buta. Engkau tidak akan melihat matahari untuk beberapa waktu lamanya." Tiba-tiba semacam kabut dan kegelapan menutupi Elimas. Ia berjalan keliling berusaha mencari seorang yang mau menuntunnya. Nah, seharusnya ini dibaca mulai ayat 1, saudara ya. Nanti seluruh bagian ini atau seluruh perikop ini akan bisa kita mengerti. Tapi saya mengisahkan aja ini Saulus dan Barnabas, para abdi Tuhan itu memberitakan kabar keselamatan sampai di Pulau Siprus dan mendapat tentangan dari Elimas yang juga disebut Bar Yesus ya, mirip Yesus ini, Bar Yesus namanya. Nah, lalu Saulus menghardik Elimas ini, "Engkau anak iblis." Nah, ini anak iblis. Jadi kembali saya mengingatkan bahwa sore hari ini Bu Endah Tri mengusulkan untuk kita membahas peristiwa yang viral ini. Nah, peristiwanya sendiri boleh saya ketengahkan lebih dahulu bahwa di negara Brasil itu ada acara tahunan berupa karnaval besar-besaran. Dan karnaval ini konon bahkan sudah masuk di Guinness Book of Record, jadi sebagai karnaval terbesar di dunia. Makanya yang melihat itu bukan hanya orang dari dalam negeri, bahkan para wisatawan mancanegara datang untuk melihat karnaval ini, saudara. Jadi ini karnaval sebetulnya karnaval umum istilahnya, karena negara Brasil mayoritasnya penduduknya memeluk agama Katolik, maka biasanya diadakan menjelang Paskah. Jadi karnaval ini karnaval menjelang Paskah, saudara. Biasanya diberi tema
Karnaval Rio de Janeiro. Nah, untuk tahun ini menurut berita yang saya baca dari berbagai sumber, saya menyarikannya dari berbagai sumber kemudian itu tanggal 17 sampai tanggal 11 sampai tanggal 19 Februari dilaksanakan di sebuah kota besar di Brasil, yaitu kota Sao Paulo. Sedangkan tanggal 17 sampai 26 Februari diadakan di Rio de Janeiro di Brasil. Nah, yang menjadi berita dari karnaval ini adalah bahwa karnaval itu sudah mulai, dan untuk tahun 2023 ini saya mencari temanya belum ketemu, saudara ya, belum jelas ya. Karena beberapa yang ada di internet menuliskan bahwa temanya itu satanik, jadi temanya bertema setan begitu. Tetapi itu dibantah oleh orang sana yang mengatakan bahwa karnaval itu berisi bukan hanya setan saja, tetapi juga hal-hal lain. Tapi yang menonjol itu adalah tema satanik, ya gitu. Jadi di dalam karnaval itu ditampilkan ada 2 patung yang menggambarkan iblis. Ada yang jelas lebih dari 1 patung yang menggambarkan iblis seperti itu. Dan kemudian yang sangat menonjol itu adalah ditampilkannya adegan di mana seseorang yang tampil sebagai Yesus Kristus, dan ada orang-orang lain yang tampil sebagai setan, sebagai iblis. Nah, penggambarannya Yesus Kristus itu disiksa, diseret-seret, diinjak-injak oleh iblis begitu. Sehingga para pemirsa rekaman itu yang sekarang memberi komentar, bahkan juga menjadi berita besar bahwa karnaval itu menghina Tuhan begitu. Jadi menghina salah satu agama besar, bahkan itu di negara Katolik. Nah, semacam itu. Jadi ini sangat menghina Tuhan. Nah, kemudian tidak lama setelah itu ada yang menuliskan 24 jam ya sesudahnya. Maka di daerah Sao Paulo terjadi bencana besar, bencana sangat besar. Ada tanah longsor, ada banjir, ya, kemudian badai, ya, hujan deras, sehingga kalau saudara sempat melihat rekaman-rekaman video yang ditampilkan itu memang ngeri, saudara ya. Ada rumah yang terseret, banyak mobil terbawa oleh banjir, jalan besar itu dilanda oleh air, dan airnya bukan air biasa tetapi mengalir deras di antara rumah-rumah itu, benar-benar banjir begitu. Dan berita terakhir 57 orang tewas. Nah, ini yang kemudian dikomentari oleh banyak orang. Kalau di internet itu ramai banget itu ya. Itu yang menyatakan bahwa ketika Tuhan dihina, maka terjadi bencana, terjadi apa istilahnya, ya kualat kalau orang Indonesia berkata semacam itu ya. Jadi Tuhan tidak boleh dihina. Kalau Tuhan dihina, maka yang terjadi kemudian ada bencana besar yang menewaskan banyak orang, bahkan ribuan orang mengungsi. Nah, saudara, kita akan mencermati peristiwa ini dari beberapa sisi. Yang satu sisi adalah mengapa adegan semacam itu bisa muncul di sebuah pawai bergengsi tingkat dunia, saudara. Ya. Jadi adegan yang memuja setan atau membuat setan digambarkan menang, sedangkan Tuhan digambarkan kalah, diinjak-injak dan diseret-seret seperti itu. Nah, itu
saya sendiri membayangkan begini, ini si panitia karnaval itu, kita tidak tahu apakah mereka meneliti sampai serinci itu. Artinya kalau seperti di Indonesia, saya yakin sudah dilarang itu. Dan kalaupun lolos pengamatan, kemudian adegan itu ada, pasti dihentikan oleh aparat kalau di sini. Kemungkinan besarnya seperti itu. Tapi kalau di negara Brasil, nah memang negara-negara barat itu cenderung bebas ya. Kemungkinan dibiarkan ya bisa, atau kemungkinan kecolongan ya bisa. Artinya ada para pemuja setan atau orang-orang yang lebih menghargai iblis daripada menghargai Tuhan, yang menampilkan adegan dan bentuk penampilan di karnaval semacam itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan buat kita ya, apakah disengaja atau tidak, tapi faktanya itu sudah tampil dan itu bukan hanya satu adegan ya. Buktinya adalah yang menampilkan patung iblis itu, patung yang digambarkan sebagai setan atau iblis atau Lucifer itu bukan hanya satu dan gede banget itu saudara ya. Jadi tidak mungkin kalau panitia atau aparat tidak mengerti gitu. Itu gede banget. Dan adegan itu juga berlangsung terus sampai karnaval selesai. Nah, pertanyaannya bagaimana hal-hal semacam itu bisa terjadi? Nah, ini yang kalau saya mengetengahkan dari sisi firman Tuhan, ternyata para pemuja setan atau anak-anak iblis itu sudah ada sejak zaman Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus sampai di Pulau Siprus, maka ada seseorang namanya Elimas atau Bar Yesus, yaitu seorang tukang sihir. Kan ceritanya di dalam di kisah para Rasul 13 tadi mengisahkan bahwa gubernur di Pulau Siprus itu yang namanya Sergius Paulus itu ingin ketemu dengan Rasul Paulus dan Barnabas, ingin mendengar berita baru, kabar keselamatan yang disertai dengan kuasa, saudara ya. Jadi Paulus dan Barnabas banyak dicatat di kisah para rasul ketika mengabarkan Injil itu disertai dengan kuasa, orang sakit disembuhkan, mujizat-mujizat terjadi dan banyak pengikutnya semacam itu, sehingga sampai menarik perhatian gubernur. Nah, tapi dihalang-halangi oleh Elimas atau oleh Bar Yesus. Makanya Paulus lalu berkata, engkau dipenuhi dengan segala macam penipuan dan kejahatan, anak iblis, begitu. Nah ini loh, di sini diistilahkan anak iblis, begitu. Jadi ini memang bekerja dengan kuasa kegelapan rupanya semacam itu. Nah saudara, saya ingat pernah beberapa kali membaca beberapa buku, bukan hanya satu buku, tapi beberapa buku yang menyebutkan bahwa kalau di negara barat itu memang demokrasinya sedemikian terbuka ya. Jadi di sana itu ada yang menyebut diri aliran gereja setan. Dan di buku itu dibahas, buku yang saya baca, kalau saya nggak salah ingat, judulnya Lepas dari Cengkeraman Iblis ya. Penulisnya Rebecca Brown. Nah, di situ dituliskan bahwa ada komunitas orang yang menyebut diri gereja. Nah, kalau di barat kan kelompok agamawi itu ya di gereja lah gitu. Makanya menyebut diri gereja, tapi gereja setan. Dan di situ dibahas memang yang disembah adalah iblis, adalah Lucifer. Jadi orang-orang itu sering mengadakan upacara-upacara untuk menyembah iblis, saudara. Dan yang dituliskan di buku itu adalah seseorang yang sudah bertobat dari gereja itu, ya, dari gereja jahat itu, saudara ya. Ini gereja sesat ini, namanya Satanic Church, itu gereja setan. Jadi bahkan sering mengorbankan orang seperti itu. Jadi ini memang kelompok penyembah
benar-benar kelompok penyembah setan, saudara. Nah, sehingga saya punya bayangan seperti yang terjadi di Brasil itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kemungkinan adalah dari aliran semacam itu, yang dengan terbuka menampilkan menghina Tuhan sedemikian rupa. Karena sesuai dengan buku yang saya baca, kelompok Satanic Church itu seringkali mengadakan doa puasa. Dan doa puasanya adalah bertujuan supaya orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki iman Kristiani di sana yang saleh itu jatuh dosa. Jadi saudara-saudara, kalau kita umat Kristiani kalah berpuasa, itu bahaya. Ada kelompok yang berpuasa supaya orang-orang saleh jatuh dosa. Luar biasa itu. Nah, itu saudara ya. Jadi kalau saya tidak salah ingat, ini gereja setan ini sempat masuk Indonesia, tapi kemudian ketahuan beberapa puluh tahun yang lalu, dan ketahuan lalu kemudian dilarang, saudara ya. Jadi biasanya kalau di negara-negara tertentu kerjanya diam-diam, tapi kalau di negara-negara yang berdemokrasi bebas seperti negara-negara barat, gereja setan itu beroperasi rupanya terbuka dan tidak dilarang seperti itu. Jadi orang di sana memang dipersilahkan menyatakan pendapat itu lebih bebas dari negara kita, dan oleh sebab itu maka ada kelompok-kelompok yang luar biasa semacam ini, negara tidak bisa melarang seperti itu. Nah, bahkan sesuai dengan penjelasan yang ada dalam buku-buku yang membahas tentang gereja setan, itu terorganisir dengan rapi sekali, saudara ya. Nah, hanya upacara-upacara yang menyangkut kriminalitas itu yang tersembunyi. Contohnya adalah upacara yang dengan membunuh orang, segala itu. Nah, kalau itu bisa kena pasal hukum, saudara. Tapi berdirinya gereja setan sendiri tidak bisa dilarang, rupanya semacam itu. Nah, saya mengindikasi di Brasil itu yang terjadi semacam itu, sehingga ada akibat yang diindikasi Tuhan marah seperti itu. Besok kita bahas yang ini, tapi dengan peristiwa ini membuat kita merenung bahwa sebetulnya memang setan itu berusaha untuk menjatuhkan manusia dengan berbagai usaha, baik terbuka maupun tertutup, baik dengan cara apapun. Bahkan kalau kita mau jujur, di bangsa dan negara kita ini juga banyak orang-orang yang bekerja sama dengan kuasa kegelapan untuk mendatangkan keuntungan secara pribadi. Iya toh? Ya, jadi yang tidak menggunakan keyakinan agamawi, tetapi yang jelas-jelas berusaha dengan oknum-oknum di luar kitab suci agama apapun, dan mereka mengadakan upacara, mengadakan usaha untuk memperluas jaringannya. Nah, jadi itulah kerja setan. Karena itu kita umat beriman, kita harus waspada. Ini poinnya. Ya, jadi belajar dari peristiwa ini, jangan lengah di tengah bangsa dan negara kita, karena ini kalau menurut saya ada di seluruh dunia. Setan itu bekerja di seluruh dunia dengan cara apapun juga. Di barat ada Satanic Church yang benar-benar terbuka menyembah setan, tapi di banyak suku dan banyak negara itu roh jahat tetap berusaha untuk menjatuhkan orang-orang beriman. Karena itu sebagai orang beriman harus waspada dan belajar dari peristiwa ini, saudara-saudara. Nah, besok yang menimbulkan akibat kemudian banjir sampai menewaskan puluhan orang itu akan kita tinjau lagi
supaya waktunya tidak terlalu panjang saya bagi dua. Tapi kali ini ada nilai yang harus kita petik dari mewaspadai kisah ini, mewaspadai berita viral ini, yaitu saya susun dalam sebuah kalimat nilai untuk perenungan kita dalam renungan singkat doa malam hari ini. Bunyinya demikian: setan berusaha menyelinap dengan licik pada setiap segi kehidupan manusia. Orang beriman harus waspada. Ya, saya ulangi. Setan berusaha menyelinap dengan licik pada setiap segi kehidupan manusia. Orang beriman harus waspada. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita menaikkan doa, melayani Tuhan dengan doa, dan kita menyembah Tuhan, memohon supaya hati kita dikuduskan dan kita dapat berdoa serta menyembah Tuhan. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapak, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa ada kuasa kegelapan yang selalu mengincar orang beriman. Dan beranjak dari kami mencermati peristiwa yang terjadi di Brasil dalam beberapa minggu terakhir ini, kami disadarkan oleh firman Tuhan bahwa kami orang beriman harus waspada terhadap gangguan dan pengaruh kuasa Lucifer. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan anugerahkan, dan biarlah ini menjadi bekal bagi kami untuk semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan jauhkan dari segala godaan cobaan, Tuhan jauhkan dari peristiwa seperti di Brasil, tapi berikan seluruh rakyat di negara ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang ingat kepada Yang Maha Kuasa, sehingga tidak gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang menyelusup untuk mempengaruhi iman kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan yang memberkati sehingga
kami berada di tempat tinggal yang nyaman, yang kami dengan bebas dan dengan sukacita damai sejahtera memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang izinkan kami berdoa untuk saudara kami, khususnya yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menolong. Kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami panjatkan dalam doa. Di antaranya ada saudara kami yang menderita stroke, ada yang masih terapi mengatasi batu ginjal, ada yang demam, ada yang beberapa kali sudah mengalami kemoterapi, ada anak yang selalu kami doakan supaya bertumbuh dengan normal seperti yang diharapkan, ada yang menderita pembengkakan di beberapa bagian tubuh. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Kenan, saudara kami Kaila, saudara kami Ana Alek Giovano Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondiah dan Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Tumbur Paruhum Nainggolan di Kudus, dan bahkan nama-nama yang belum kami sebutkan lagi tetapi yang merindukan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri dan saudara Warsiti di Purwodadi. Kami mohon Tuhan yang menjawab doa memberikan terobosan baru, jalan keluar sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Kami mengucap syukur setiap hari kami boleh mengerjakan pekerjaan pemberian Tuhan, baik pekerjaan keseharian maupun pekerjaan pelayanan onsite maupun online. Kami mohon Tuhan yang memberkati sehingga kami dapat berprestasi dengan lebih sempurna lagi menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami sangat bergantung kepada kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur setiap hari, dengan ini Tuhan membawa kami untuk semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan saya selalu mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Jam live streaming kami adalah jam 6 tadi. Kecuali doa malam juga ada doa pagi yang live streamingnya diadakan pada setiap jam 5, saudara. Ya, jadi saudara yang ingin mengikuti pas live streaming silahkan mencari tayangan kami pada jam-jam tersebut, saudara. Yang doa pagi temanya membaca seluruh isi kitab suci. Jadi kalau yang setia mengikuti doa pagi kita di sini nanti akan menyelesaikan dan merenungkan seluruh isi kitab suci. Ini kesempatan yang istimewa buat kita, saudara-saudara sekalian. Dan kalau saudara terlambat mengikuti pas live streaming, saudara masih tetap bisa mengulangi mendengarkan renungan yang ada di channel kami, bisa dibuka setelah tayang tentu saja. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.